Apalagi setan, itu cowok yang ada di sampingmu cewek, setan itu. Pergi pengajian sama cowoknya, beleng. Masa dengar pengajian pegang remas-remas tangannya cewek? Siapa ajar kok? Dengar pengajian kesempatan dalam kesempitan. Kasih halal dulu, nikah baik-baik. Kalau sudah nikah halal 24 jam, biar kau tidak keluar kamarmu 3 hari. Bahkan kalau sudah nikah menurut Quran, istrimu adalah sawah ladangmu. Istrimu adalah sawah ladangmu. Silakan kau datangi dia dari arah mana saja. Itu bahasa Quran. Namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul dari depan boleh. Cangkul dari belakang boleh. Cangkul dari samping boleh. Cangkul sambil jungkir balik boleh. Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang cilaka. Namanya sawah, kita punya sawah. Bapak punya, silakan cangkul. Model cangkulnya terserah. Mau pakai cangkul Jawa boleh. Mau pakai cangkul Bugis boleh. Makanya halalkan dulu. Sampean cewek, jangan dekat-dekat sama cowok. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, saya tanya untuk mengawali ceramah kita tahun baru ini. Biasanya kalau tahun baru kita, semoga tahun baru Hijriah ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Ya namanya rahmat Allah, biar tukang judi mau juga. Biar tidak sholat mau juga. Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah otomatis mendapat rahmat Allah? Saya kasih contoh. Pengumuman dari pemerintah Luhut Timur, penerimaan calon pegawai negeri sipil yang sudah masuk S1, K1, K2. Sudah tidak ada masuk namanya K1. Di K2 juga tidak ada. Paling gampang cari di KK, pasti ada namamu. Nah, pengumuman penerimaan CPNS, seluruh sarjana daftar. Semua daftar. Apakah semua yang daftar otomatis lulus? Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Tidak, yang hanya memenuhi syarat. Yang memenuhi syaratlah itu yang lulus. Begitu juga, semua orang Islam mau dirahmati Allah. Semua kita mau dirahmati Allah. Tapi apakah semua yang mau dirahmati Allah otomatis dapat rahmat Allah? Ternyata menurut Quran tidak, bos. Kalau kau mau dirahmati Allah, ada 3 syaratnya menurut Al-Quran. Apa itu? 3 jipa, 3 saja. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Nah, ini 3 saja syaratnya. Mari kita simak satu demi satu. Yang pertama, innalladzina amanu, harus beriman kepada Allah. Nah, biasanya kalau kita bercerita iman langsung tepuk dada. Wah, saya beriman kepada Allah. Sorry, maaf, ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya ulangi, ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Saya beriman kepada Allah. Apa betul kau diakui Allah orang beriman? Contoh, ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu, itu Sandiaga Uno masih sepupu 1 kali sama saya. Bapaknya dengan bapak saya saudara. Begitu dicek ke Pak Sandi, Mas Sandi, sampean sepupu sekali sama Dasat ya? Siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar. Ibu-ibu, kenal Yusuf Kalla, wakil presiden? Tahu? Itu nenek dengan nenekku, satu nenek. Sama-sama nenek. Begitu dicek, Pak JK katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Cokakna. Baru saja ku dengar namanya. Begitu juga dengan Allah.
Ngaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit, betul tidak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu, apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman? Masih ingat pelajaran pendidikan agama waktu kita kecil dulu? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi ini, iman itu ada 3 unsurnya. 1, yakin kau dulu dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa tidak, harus 3 unsur ini dilakukan. Sayang 1000 sayang, masih banyak di antara kita imannya hanya 2/3. Hanya percaya, hanya diucapkan, tidak dilakukan. Contoh, bagaimana hukumnya pakai jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai. Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis, Ustaz. Nanti kita tidak laku kalau kita pakai jilbab. Bagaimana hukumnya menyogok? Haram. Apa artinya? Dosa. Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok, Ustaz. Berarti imannya baru 2/3. Coba. Banyak di antara kita seperti itu. Imannya hanya diucapkan, belum dilakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya dosa kalau tidak. Kenapa kau tidak sholat? Nantilah Ustaz ketika tua. Orang seperti itu, maka imannya baru 2/3. Lebih jauh lagi, bagaimana karakter orang beriman? Pembawaannya, sifat-sifat orang beriman. Mari kita lihat Al-Quran, dengar Al-Quran. Tanda orang beriman itu menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kalau dia mengaku beriman, tanda-tandanya kata Allah, 1, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nang kalinge senapung Allah Ta'ala tatenrengi nyawana. Bergetar hatinya. Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh, pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Saya sering, Pak. Sampai sekarang masih sering jatuh cinta. Itu katanya waktu saya masih muda, kalau ada orang saya suka, jangankan saya lihat mukanya, saya dengar saja namanya disebut sudah bergeletar hati saya. Nah, bilang temanku, dum-dum gled. Apa itu dum-dum gled? Dumba-dumba gleter. Jangankan kulihat mukanya, dengar saja namanya. Bahaya, Masya Allah. Apakah namanya Allah mampu menggetarkan hati kita?